Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai enterprise system. Yang pertama, enterprise system. Enterprise adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sistem enterprise mendukung struktur organisasi yang sebelumnya tidak mungkin untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih disiplin. Jenis-jenis enterprise system. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah serangkaian program terintegrasi yang mengelola operasi bisnis vital perusahaan untuk seluruh organisasi, bahkan organisasi global yang kompleks dan multi-site. Yang kedua, Transaction Processing System. TPS adalah sistem informasi manajemen yang berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak dan rutin. Program ini biasa diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Yang ketiga, Supply Chain Management. Fokus pada mata rantai pasokan dari hulu ke hilir untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan yang optimal dan maksimal. SCM berfokus pada pengembangan proses pengadaan dan pengadaan yang paling efisien dan efektif dengan pemasok untuk produk dan layanan yang dibutuhkan bisnis. Yang keempat, Customer Relationship Management berfokus pada memperoleh dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan melalui proses pemasaran dan penjualan. Yang keempat, Knowledge Management System menyediakan karyawan perusahaan dengan alat yang mendukung kolaborasi kelompok dan dukungan keputusan. KMS akan mengelola berbagai pengetahuan yang diperlukan oleh suatu perusahaan guna mengoptimalkan produksinya. Selanjutnya mengenai karakteristik enterprise system. Yang pertama, fleksibel. Yang kedua, menghasilkan informasi yang benar. Yang ketiga, tampilan antarmukanya harus user friendly. Yang keempat, memungkinkan akses yang aman ke informasi. Yang kelima, memfasilitasi akses ke seluruh informasi. Yang keenam, meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Selanjutnya mengenai tujuan enterprise system. 1. Efisiensi dan efektivitas. Mewujudkan efisiensi dalam sebuah perusahaan di mana untuk menekan biaya operasional perusahaan yang bersifat pasif. Selain itu juga, tujuan enterprise system adalah juga untuk menciptakan efektivitas dalam perusahaan yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua, menciptakan kolaborasi. Sistem enterprise membuat data yang dibutuhkan untuk masing-masing divisi agar dapat berkolaborasi menjadi lebih terpusat dan konsisten. Enterprise system inilah yang membuat sebuah departemen dalam perusahaan bisa mengakses data dari departemen lain dengan teknologi digital yang ada pada seluruh area perusahaan melalui jaringan internet. Yang ketiga, memperketat keamanan data. Enterprise system memiliki firewalls dan sebuah kontrol batasan untuk mengantisipasi dan pencegahan terhadap pelanggaran data. Seluruh data akan disimpan dalam satu sistem terpusat, sehingga titik akses hanya bisa dibuka oleh beberapa orang, selebihnya hanya bisa memonitor. Yang keempat, membuat prediksi bisnis yang akurat. Enterprise system menggunakan laporan menggunakan filter dan analitik canggih yang mampu mendeteksi sebuah data yang tidak sinkron. Sistem tersebut akan memastikan data yang dihasilkan merupakan data real time, sehingga mampu membantu pihak direksi perusahaan dalam memutuskan sebuah keputusan untuk memajukan bisnis perusahaan. Sekian penjelasan saya mengenai enterprise system. Semoga bermanfaat dan terima kasih.